Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Ibu Dosen Sarifah Ida Farida, SEMM, selaku dosen mata kuliah Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia. Kami dari kelompok 7, kelas 06 SMJE 035 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Strategi Rekrutmen dalam SDM. Presentasi ini merupakan hasil diskusi dan kajian kami terkait topik tersebut. Sebelum kami mulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ardianus Hura. Saya Nadifa Marsanda. Dan saya Siti Komaria. Langsung saja presentasi akan dibuka oleh Ardianus Hura yang akan menyampaikan bagian pertama. Latar belakang. Sumber daya manusia atau SDM merupakan modal utama dalam pembangunan nasional, sehingga kualitasnya harus terus dikembangkan. Pengelolaan SDM yang tidak efektif dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Salah satu aspek penting dalam manajemen SDM adalah proses rekrutmen dan seleksi yang berperan besar dalam menciptakan tenaga kerja profesional. Selanjutnya, definisi rekrutmen. Rekrutmen adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menarik, dan memilih kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi dalam organisasi. Proses ini merupakan langkah awal yang krusial dalam manajemen SDM karena menentukan kualitas tenaga kerja yang akan bergabung. Dalam menghadapi persaingan global, strategi rekrutmen dan seleksi yang efektif sangat penting untuk mendapatkan individu yang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi sesuai kebutuhan perusahaan. Selanjutnya, tujuan rekrutmen terbagi atas 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Yang kedua, membangun talent pool atau kumpulan kandidat potensial untuk posisi saat ini dan masa depan. Yang ketiga, meningkatkan competitive advantage melalui talenta unggul. Baik, selanjutnya ada prinsip dasar rekrutmen yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kesesuaian atau fit. Kandidat harus sesuai dengan budaya organisasi dan kebutuhan jabatan. Yang kedua ada efisiensi. Proses harus cost efektif dan cepat tanpa mengorbankan kualitas. Dan yang ketiga ada etika, tidak diskriminatif dan transparan. Berikutnya ada metode dan teknik rekrutmen. Penerapan teknologi dalam proses seleksi membantu meningkatkan efisiensi, mengurangi ketidakakuratan, dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap kandidat. Dengan metode seleksi yang tepat, didukung oleh teknologi yang sesuai, perusahaan dapat memastikan bahwa karyawan yang terpilih memiliki kesesuaian yang optimal dengan kebutuhan pekerjaan dan lingkungan kerja. Metode rekrutmen sendiri terbagi menjadi 2, diantaranya ada internal dan eksternal. Untuk internal, yang pertama ada promosi atau demosi, di mana memindahkan karyawan ke posisi lebih tinggi atau rendah berdasarkan kinerja. Yang kedua ada job posting, mengumumkan lowongan secara internal melalui email atau papan pengumuman. Yang ketiga ada referensi karyawan, program employee referral, di mana karyawan merekomendasikan kandidat dari jaringan mereka. Untuk eksternal, yang pertama ada media online, di antaranya yaitu job portal seperti LinkedIn, Jobstreet, dan Kaliber. Selanjutnya ada media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Lalu ada company website atau career page. Yang kedua ada rekrutmen melalui lembaga, di antaranya ada Headhunter untuk posisi eksekutif dan universitas kampus rekrutmen. Yang ketiga ada metode kreatif, di antaranya ada gamifikasi, yaitu tes berbasis game, dan virtual reality, simulasi lingkungan kerja. Studi kasus penerapan strategi rekrutmen di Google. A. Assessment online kandidat mengerjakan tes digital game-based assessment untuk mengukur logika, perilaku, dan kemampuan problem solving. Contoh, tes simulasi virtual yang mengevaluasi cara kandidat menghadapi skenario bisnis nyata. B. Virtual Assessment Center,
tahap final dilakukan via platform virtual, Zoom atau teknologi VR, di mana kandidat dinilai dalam pertama, diskusi kelompok, 2, presentasi kasus bisnis, 3, wawancara dengan manajer. Hasil, menghemat 90% biaya rekrutmen, tidak perlu fly-in kandidat, 80% kandidat yang lolos adalah talenta dengan potensi kepemimpinan tinggi. Tantangan dalam rekrutmen modern. Bias algoritma dalam rekrutmen. Sistem AI atau software rekrutmen seperti ATS beresiko memilih kandidat berdasarkan pola historis yang mungkin diskriminatif. Contoh, algoritma Amazon 2018 terbukti menurunkan nilai CV perempuan karena tanda kutip belajar dari data historis yang didominasi pria. Reuters 2018. Persaingan talenta global. Perusahaan tidak hanya bersaing dengan kompetitor lokal, tetapi juga dengan perusahaan internasional menawarkan benefit lebih menarik. Kesimpulan, strategi rekrutmen yang dirancang secara efektif dan adaptif sangat penting dalam manajemen sumber daya manusia, terutama di era digital dan global yang kompetitif. Rekrutmen tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan tenaga kerja, tetapi juga merupakan langkah strategis dalam memperoleh talenta terbaik yang dapat memperkuat daya saing organisasi. Penggunaan teknologi seperti kecerdasan buatan dan digitalisasi proses rekrutmen telah meningkat efisiensi, namun juga menghadirkan tantangan baru seperti bias algoritma dan ketatnya persaingan global. Oleh karena itu, organisasi perlu mengintegrasikan teknologi dengan pendekatan yang manusiawi, serta melakukan evaluasi berkala agar proses rekrutmen tetap adil, etis, dan selaras dengan nilai serta visi jangka panjang perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai strategi rekrutmen sumber daya manusia. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan, baik dari segi isi maupun penyampaian. Karena itu kami sangat terbuka untuk kritik dan saran yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih.